pendirinya sudah almarhum semua, itu untuk kelompok tani, dan saat ini saya sendiri selaku ketua kelompok taninya. Jadi KTW ini dinamakan juga KTW Giat karena anggotanya juga ibu-ibu dari bapaknya sebagai anggota kelompok tani juga. Itu kami sampaikan. Kemudian acara yang berikutnya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ibu yang lagi makan kacang. Ya, dinikmati. Itu hasil dari ibu-ibu yang ada di kampung. Itu buah kaloto, buah karet, teh rempah, pecel yang ada di luar itu sayur mayurnya hasil dari kelompok tani, kelompok KTW Giat ini, Bu. Jadi ya, pecel sama ada lontong gendar, pecel gendar, pecel puli ya. Barangkali bisa dicicipi nanti ya Ibu. Jadi untuk kelompok tani wanita Giat ini mencukupi setiap harinya untuk ibu-ibu, ada kacang, sayur mayur dan sebagainya, itu cukup. Yang bertugas saat itu yang memetik terus dikilo kemudian dibeli sendiri. Sudah jalan ya? Sudah, alhamdulillah. Iya di sini. Jadi untuk kegiatan kelompok tani wanita yang giat di sini itu setiap hari ada yang ada yang merawat. Jadi yang memanen, yang merawat saat itu, kemudian di kilo harganya berapa, terus dimasukkan dibeli, gitu. Untuk itu untuk arahan dan pembinaan dari anggota DPR RI Ibu Lulu, tempat dan waktu kami persilahkan secukupnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka apa tutup ya? Buka tutup. Ibu sukanya buka. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sugeng sonten ibu-ibu. Niki sonten apa siang? Sudah siang setengah sonten. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, niki masuknya Kepala Desa Karangmalang kok celek? Kok Karangtelem ya? Bapak Kepala Desa Karangtelem, lalu ada Pak Haringki Pembina KPW. Saya biasanya soalnya nyebutnya itu perempuan, Bu, kelompok perempuan tani gitu. Begitu wanita agak beda. Kemudian bapak-bapak niki semua yang hadir, termasuk ibu-ibu anggota paguyuban, pimpinan paguyuban, tuan rumah juga yang ada di sini. Katanya tadi di belakang ada ketua MPCNU Karangmalang Surya. Daun Karangmalang, Bu. Punten monggo pinara wonten lebet. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini saged sesarengan kali panjenengan semuanya silaturahim. Niki kalau bukan karena diteror tiap hari sama beliaunya, mungkin tidak hari ini, tetapi saya senang sekali. Jadi memang kita maten Pak. Kalau sama anggota Dewan Ibu teror aja terus, pasti nanti juga akan turun. Terus. Iya, tetapi memang kemarin waktunya sedang disesuaikan dan alhamdulillah saya sudah bilang sama tim kita, insya Allah di weekend ini artinya cuma Sabtu Minggu karena memang tidak ada jadwal sidang, jadi saya usahakan ke sini. Dan tadi malam itu memang saya datang itu jam berapa ya, sore langsung ke Wonogiri takziah. Jadi bolak-balik sehari itu pesawat itu karena ada kabar Kiai Sepuh meninggal, terus saya langsung balik lagi ke Wonogiri, tapi sekalian ke sini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, selalu menyenangkan sakit sesarengan kalih perempuan-perempuan penggerak pertanian. Saya selalu percaya bahwa sebenarnya tugas penjenengan, peran penjenengan itu sangat penting sekali untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan. Sekurang-kurangnya ketahanan pangan di level keluarga dan sebenarnya juga komunitas.
Jadi kalau mengukur misalnya ketahanannya Indonesia mungkin kejauhan nggih, ketahanannya nasional itu ukurnya mungkin abot rumusnya. Tetapi kalau misalkan kita pahami bahwa yang namanya negara Indonesia itu terdiri dari keluarga-keluarga yang ada di tanah air kita, maka mungkin itu juga akan lebih memudahkan cara kita memahami kenapa ketahanan pangan penting. Nah, ukurannya nggak simpel. Kalau misalnya setiap keluarga di desa ini dan desa-desa lain tadi yang anggota paguyuban aja, niku contohnya untuk pangan sehari-hari kita niki mboten terlalu tergantung dengan luar ngoten niku yang kita namakan sebenarnya bukan hanya ketahanan tetapi sudah kemandirian. Nah, di Indonesia niku yang diharapkan itu ya memang keluarga-keluarga kita ini punya kemampuan untuk produksi pangan kita piyambak. Kalau ibu-ibu mungkin sampun nih kalau soal namanya padi. Tetapi ternyata untuk yang sederhana aja sayur mayur itu kan sebenarnya satu kebutuhan pokok juga untuk pemenuhan pangan, tetapi kita lebih suka memilih untuk membeli di luar daripada kita memanfaatkan pekarangan kita. Nah, ada juga yang misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak itu bilang, waduh untuk bertani itu enggak betul lahan, bayangannya harus lahan yang besar. Tetapi ternyata dengan lahan yang sangat sempit, bahkan lahan ngapunten ibu saya niki punya omah niku cuma 50 meter. Percaya napa boten nggih? Saya harap percaya aja ya. 50 meter. Saya itu rumah 50 meter tapi kita bangun tuh dua tingkat setengah, hampir tiga lantai. Kenapa? Karena kita mau pengen ada pertanian vertikal. Jadi ini menyiasati di kota, kita pengen nyoba memang, kepengen ngajarin bahwa di kota Solo saya hanya punya 50 meter, orang isin bu 50 meter, rumah tingkat telu. Tetapi ini kita tidak menghalangi upaya untuk bisa menyediakan pangan kita secara mandiri. Jadi mulai dari pisang aja itu bisa kita tanam. Jadi pisang Cavendish itu mungkin ada beberapa biji kita tanam, terus kemudian ada jeruk yang setiap hari sudah mulai ada buahnya. Jambu itu nggak kurang setiap hari itu sampai kita bisa bikin bergelas-gelas jus untuk konsumsi sendiri dan juga tamu yang datang kita bisa nawarin mau jus nggak loh, kan keren, nggak perlu kita beli tapi kita tawarkan. Jadi tawaran kita udah meningkat ya bu ya, bukan hanya air putih atau teh tetapi mau jus apa enggak. Nah ini kan meningkat. Kemudian kita juga punya sayur mayur yang lain. Bahkan tadi pagi saya nanya juga ke kakak saya berapa harga cabai sekarang per kilonya. Pinten bu? Berapa? 125. Ngapunten, ibu-ibu semuanya sampun kagungan tanaman cabai kan? Loh, ibu-ibu gampang. Mau 125 kecil ya bu ya, biasa aja, nggak ngurangin pedesnya sambal menyenengan. Tetapi bagi ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak, pak enten loh pak, sing tukaran niku jadi tukaran tuh hanya mergo sambelnya nggak lagi pedes. Tapi bapak-bapak masalahnya gak takon, iku kenapa kok nggak pedes padahal harga cabenya itu naik, tapi uang belanjanya itu tidak ikut naik. Nah, tapi maunya sambelnya tetap pedes. Akhirnya yang pedes itu mulutnya, jadi istrinya yang dimarahin ya. Nah, tetapi coba bahwa ketika kita memenuhi hal-hal yang sederhana kebutuhan pangan kita, mulai cabenya, mungkin bawang merahnya, daun bawang yang cukup dengan polybag, sayur mayur ya, semuanya itu bisa dari lahan-lahan kecil kita yang sangat sederhana. Maka dalam kondisi andaikan nggih wonten kenaikan harga-harga yang di luar kewajaran kita, bahkan menurut Mbak Lulu itu juga nggak wajar dengan kayak sekarang ini, pasti nanti kita akan angkat Pak kasusnya di waktu raker kita sama kementerian, kenapa kok yang namanya tanaman horti ya termasuk kayak cabai ini selalu aneh, naik turun naik, tapi naiknya itu nggak kepalang tanggung. Ketika harga jatuh itu juga kayak gitu, pernah sampai sangat jatuh sekali, bahkan tomat itu pernah hanya seharga Rp100 per kilo. Nah hal-hal yang semacam ini. Nah ibu-ibu sekalian, ketika kita sudah bisa memenuhi pangan di tingkatan keluarga, maka yang kita harapkan tentu di level desa juga akan ada ketahanan dan sekaligus kemandirian pangan. Desa di Indonesia itu lebih kurang ada 70.000 jumlahnya. Kalau setiap desa yang ada di Indonesia 70.000 itu, semua pemenuhan pangan yang pokok itu juga bisa disediakan dari desanya, dari keluarga-keluarga yang menjadi warga di desanya, maka sebenarnya Indonesia sudah bisa kita katakan kita ya aman secara pangan, tahan secara pangan dan juga sekaligus mandiri. Nah, tetapi sayangnya itu belum terjadi ya Pak, Bu, sampai sekarang.
Bahkan nuwun sewu yang namanya cabai kita aja itu impor Pak. Bahkan mulai dari cabai kering, cabai basah sampai cabai yang berupa minyak cabai itu kita masih impor. Bahkan nggak usah jauh-jauh, mungkin garam aja. Ibu-ibu pakai garam ya? Yang dipakai mereknya apa itu? Cina? Revina. Itu dangdut ya. Ibu kira-kira napa jenenge garam saking putih niku? Pati ya. Masih alhamdulillah pati. Tetapi ibu-ibu kalau ngertos bahwa Indonesia itu impor gula sangat banyak banget. Sementara harga garam kita, petaninya, petambaknya di Madura itu sedih karena per kilonya hanya bisa dihargai Rp500 per kilo. Jadi itu artinya ketika ibu senang makan garam, tetapi para petambak, petani garamnya itu semuanya dalam kondisi miskin. Sedih Pak. Betul. Nah ini juga membutuhkan memang perjuangan politik ya. Tapi itu nanti pelajaran yang kedua ya Bu ya. Kita jangan kasih cerita yang sedih-sedih dulu. Cerita senangnya. Nah, cerita senengnya saya tadi mau bilang bahwa ternyata peranan untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan lagi-lagi kuncinya ada di perempuan. Jadi ibulah yang paling tahu kapan harga-harga pangan itu naik dan kapan turun ya Bu ya. Ibu-ibu pasti tahu karena apa? Pelajaran yang terkait dengan kebijakan pangan secara nasional itu cukup bisa kita pelajarin sehari-hari dari dapur kita. Mau jenis apapun dapurnya jenengan, mau pakai Modena, mau pakai kayu, mau pakai batu bara, mau pakai batu bara sampean, pakai briket, mau pakai apa aja, tapi ibu-ibu itu nggak kalah sama menteri-menteri yang di Jakarta. Pasti tahu bahwa harga hari ini misalnya 125, kemarin 100, besok lagi berapa lah, ini pasti ada yang nggak bener. Kemudian bawang merah juga kayak gitu, bawang putih juga kayak gitu. Yang semuanya ini saya bilang itu semuanya masih kita tergantung kepada impor Bu. Nah saya cuma bayangkan, nek misalkan pekarangan-pekarangan niki kita semua urepkan, sak seragian itu nggih Pak nggih pengen pernah di Badan Ketahanan Pangan, andaikan lahan-lahan pekarangan sak seragian itu kita hitung, kita niki masih punya berapa ratus atau punya berapa ribu atau berapa ratus ribu hektar yang kira-kira di Sragen. Nek ngitung lahan sawah memang pasti terbatas, meskipun Sragen termasuk salah satu lahan pertanian yang khususnya untuk persawahan yang terbesar juga di Jawa Tengah. Tetapi semakin hari semakin menyusut, apalagi dengan adanya jalan tol ya Pak Nggih. Kemarin ada pihak-pihak yang boten remen kali Mbak Lulu gara-gara saya bikin statement di media. Sakjane boten bikin statement, saya niki ngobrol ningali pabrik Hebel di Sambung Macan pas saya meresmikan jalan usaha tani. Lalu saya tanya, itu bangunan apa kok di tengah-tengah areal persawahan? Lalu dijawab itu pabrik Hebel. Lah saya kan memang kaget loh, kok bisa ada pabrik didirikan di kawasan daerah persawahan yang masih produktif. Itu namanya alih fungsi lahan sebenarnya dari lahan pertanian yang produktif kangge untuk pabrik. Kenapa kemudian kalau kita mau mengundang investasi, bukan investasi yang terkait dengan pertanian, misalnya nambah pabrik tepung, misalkan kayak gini, nanti kita dorong ada investasi yang lebih gede sehingga ini bisa dibangun skala industri yang agak bagus. Atau kemudian ada industri yang lain yang kaitannya dengan misalnya mau kacang kayak mau apa yang intinya di sana. Atau bahkan pengolahan dari beras menjadi tepung beras. Atau bahkan ada pabrik pengolahan susu yang berbahan dasar beras. Nah itu artinya nopo hulu sama hilir niku ketemu. Tapi kalau Hebel niku boten ketemu gitu ya. Tapi akhirnya niki terus wonten ingkang agak marah sama saya. Tapi itu harus kita sampaikan ya Bu ya. Kadang apa yang kita sampaikan tidak selalu menyenangkan pihak yang di atasnya, tetapi ini penting untuk mengingatkan agar kebijakan kita niki boten keliru yang suatu saat mengke kita sesali padahal niku sudah telat. Nah, kembali kepada penyenengan tadi, karena penyenengan Bapak Harniki juga pernah di Dewan Ketahanan Pangan. Kita ayo sama-sama dorong ya. Coba misalkan KWT ini kita berikan bekal punya suara yang kemudian secara politik itu didengarkan. Jadi ibu-ibu itu bukan hanya menanam tetapi sekaligus mendorong kebijakan. Misalnya kita mendorong kebijakan agar pemerintah daerah Kabupaten Sragen memiliki apakah itu perda atau perbub yang isinya tidak boleh ada lahan-lahan yang kosong, yang tidak ditanemin. Dan itu harus ada dukungan anggaran.
Misalnya lahan-lahan perkantoran Pak Cobi, ya. Di sepanjang kota di Kabupaten Sragen, kantor-kantor itu gede-gede. Lah daripada sekedar ditanduri ijo-ijoan sebutan jelas, hanya sekedar biar ijo, kenapa? Itu tidak ditanduri tanaman-tanaman yang produktif lah saya. Ada satu kota Ibu, saya lupa namanya satu kota, tapi pasti di luar negeri. Saya kemarin bilang, jadi kayak ngeten iki, jadi di sepanjang jalan di kota kecil, sebenarnya mirip desa tapi desa kota. Ya anggaplah kayak Sragen. Jadi di sepanjang jalan itu, termasuk di pinggir-pinggir kantornya, termasuk gang-gang kayak begini, mereka semua itu ditanemin tanaman produktif kayak tomat misalnya gitu ya. Kemudian kayak terong dan lain-lain. Nah, bayangin kalau itu semuanya pada saat panen bareng Bu, itu bisa menjadi perayaan satu kota. Ada satu momen di mana kemudian dalam hal ini pemerintah memberikan pangan untuk rakyatnya bisa gratis. Dan gak mungkin kan orang itu akan menghabiskan itu semuanya sendirian. Pasti akan diambil sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi ada satu momen di mana yang namanya pangan itu bisa dirayakan bersama-sama. Karena apa? Setiap orang juga punya kontribusi menanam itu. Dan itu keren Pak. Dan itu ternyata bisa jadi tujuan wisata tahunan. Jadi ada pesta tomat gitu Bu misalnya. Jadi ada setiap pinggir itu semuanya itu panen tomat keluar di kota itu, dan rakyatnya boleh mengambil seberapa yang dia butuhkan, dan itu keren sekali. Nah, saya hanya berpikir bahwa andekan ini yang kemudian bisa kita lakukan ya di desa kita, dimulai dari desa kita. Jadi sepanjang jalan gitu Pak, kalau ada Bapak Kepala Desa di pinggir jalan itu semuanya ditanami entah tomat, entah terong ya, entah cabai gitu ya. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh KWT atau KTW ya, bukan STW kan? Iya kan, jadi gak enak gitu loh KTW. Iya ya. Tapi coba nanti kita bisa lakukan itu. Jadi kalau misalnya ada desa yang punya kemauan itu, nah kita akan bantu tuh benihnya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu kan punya pengalaman penyemaian ya. Jadi ibu-ibu bisa menyemai, jadi begitu ini habis kita semai, nah dari hasil semai itu bisa kemudian diserap. Apakah itu kemudian desa menggunakan dana desanya membeli sedikit, juga mahal loh Bu ya. Per ginian juga mungkin ada 200-an atau 300 rupiah, dan tapi itu ditanamin di sepanjang jalan, gak boleh ada yang tidak. Maka saya kira ini akan bisa menjawab salah satu tantangan kita soal pemenuhan pangan kita sehari-hari. Dan pada akhirnya kalau semuanya itu menanam secara bersamaan, apalagi ada keragaman ya yang kita tanam, maka nggak perlu khawatir. Misalnya tadi ada cabai yang 125.000, bawang merah juga bisa ditanam di pot, bawang putih juga bisa, sayur mayur juga bisa, minimal aman. Ibu-ibu nggak perlu jerit-jerit, terus ayam lah ya. Bapak-bapaknya juga kayak gitu, nggak ada lagi yang ada mulutnya sepedas cabai gitu. Karena apa? Karena semuanya beres. Bahkan dari situ pasti akan ada sumber-sumber keuangan finansial yang bisa secara mandiri. Hari ini dari rumah saya yang kecil itu saya nanya ponakan, kita punya berapa pot misalnya cabenya. Nah, adik saya itu katanya mau iseng ini mau kita cari bakul gitu ya. Itu sebenarnya bukan karena kita ini kepengen menjualnya, itu bukan, tapi karena kita kepingin menghargai dan bersuka cita atas apa yang kita sebenarnya tanam. Jadi ini kegembiraan kita, anak muda, ponakan saya muda, dan dia nanam di rumahnya yang loteng itu, bayangin Ibu. Tetapi itu cukup andekan itu bisa menghasilkan sekian kilo per harinya. Bayangin kalau setiap hari bisa 5 kilo, itu kan luar biasa, untuk kemudian keluar lagi, jajan lagi. Jadi just for fun. Tetapi kita bisa juga untuk nabung itu, untuk kemudian dipakai tanam lagi. Saya kira itu hanya hal kecil aja yang bisa Ibu lakukan. Saya mau cerita juga KWT yang di Sragen itu ada di Sambung Macan, itu juga maju, bagus. Kayaknya antar KWT mungkin bisa jalan-jalan ya, jadi wisata gitu Pak. Kenapa? Studi banding. Oh, yang ke Wonogiri yang KWT Pelangi ya? Batu Warno. Batu Retno langsung deketnya Pacitan Pak. Ya. Bukan Batu Warno nggih. Di Wonogiri ada juga KWT bagus, itu namanya KWT Pelangi. Dimulai dari anggotanya itu 20 orang ya Bu. 20 orang, per orangnya itu nanam 5 jenis tanaman buah-buahan produktif yang berbeda. Jadi misalnya 5 doang, jadi 5 biji itu yang ditanam. Itu ada jeruk, misalnya ada jambu, ada apa kayak gitu. Terus
ternyata bagus gitu ya, tumbuh. Akhirnya mereka sendiri punya pikiran, kita urunan yuk beli lagi benih bareng-bareng. Yang ditanam apa Bu? Itu buah naga. Dari yang 20 anggota sekarang 125 anggota. Dari satu KWT dari 20 anggota jadi 125 orang. Sekarang itu mereka sudah sekian tahun ini tuh ekspor buah naga ke Jerman. Ditanam di mana? Di pekarangannya Bu. Jadi nggak butuh mereka itu pikir kita nggak punya lahan, nggak ada, cukup. Jadi kalau orang setiap kita punya, misalkan ada yang cuma 100 meter, 200, mungkin ada yang 500 meter halamannya, tetapi kali 100 orang nih pun lumayan sekian hektar. Dan itu ternyata karena diatur pola tanamnya, kontinunya pun diatur, kali PPL juga didampingi. Mungkin Bapak PPL Persong itu sudah bisa ekspor ke Jerman. Dan sekarang bukan hanya buah naga, karena mereka dari awal memang mau nanam itu organik, dan ternyata berhasil. Akhirnya mereka juga bisa menambah tadi buah-buah lain yang ditanam di pekarangannya masing-masing. Di Sragen yang lain, di Kecamatan Sukodono, Desa Bendo yang saya kunjungi juga ada juara nasional ya. Kemarin kita kasih bantuan memang karena apa? Karena kerja kerasnya itu harus kita apresiasi. Jadi beliau itu dari bahan pisang ya kalau nggak salah, sampai sudah dijual ke Tokopedia ya, jadi marketplace-nya sudah ada katanya, sampai yang pesen sama kemampuannya memenuhi itu lebih banyak yang pesen gitu kan, alatnya nggak cukup. Nah akhirnya kita bantu alatnya, daripada ada pesanan misalkan sehari kira-kira misalnya 1 ton tapi kapasitasnya baru setengah ton. Karena apa? Ini pasti akan menggerakkan kesejahteraan anggota-anggota itu. Bahkan akhirnya yang nggak jadi anggotanya pun juga ikut bisa direkrut. Jadi beliaunya bilang kita nitip setiap rumah lebih kurang pisang jenis yang dia butuhkan. Itu pisang yang paling nggak bagus, pisang yang paling murah, tetapi itu pisang paling enak kalau dibikin keripik loh gitu. Semua ternyata ada manfaatnya. Kalau dipakai untuk buah nggak ada orang mau Bu. Saya juga nggak tahu itu namanya apa pisangnya ya. Bukan kepok. Jadi itu pisang yang paling murah. Nah, bukan kepok. Kepok kita tahu ya. Ya, sejenis gitulah pokoknya jenengan andekan itu mateng, nggak akan dimakan sebagai buah ya. Tetapi ternyata kalau itu dipakai keripik ini kerisnya enak. Manis. Oh, pokoknya enak Pak. Nah, itu juga bisa contoh. Akhirnya apa? KWT itu kan sama, akhirnya strategi gitu. Ya udah dikasih benihnya, jadi rumah-rumah dititipin 1 batang pohon ini. Nah akhirnya bahan bakunya dia bisa terjaga suplainya. Nah baru alatnya karena kurang, akhirnya kita bantu alatnya. Nah saya kira ini bisa jadi contoh ya ibu-ibu ya. Kalau yang di Sambung Macan itu beliau memproduksi kayak begini tetapi dari bunga-bungaan ibu. Jadi bikin teh yang itu dari bunga telang itu Bu, yang ungu. Nah sekarang kan lagi disenengin tuh. Sekarang tuh lagi tren Mbak, orang-orang kota segala macam tuh naik minum teh bukan lagi teh warnanya coklat, tapi tehnya warnanya ungu, biru. Nah, termasuk saya. Dan itu ternyata diproduksi di Sambung Macan, Desa Karanganyar. Nah saya kira ibu-ibu misalkan nanti tertarik, karena ini udaranya cocok, lahannya juga bagus. Selain sayur-sayuran, sebenarnya juga ada banyak pilihan ya yang bisa ditanam yang itu punya nilai ekonomi tinggi. Jadi ibu-ibu, Bapak PPL bisa diarahkan bahwa apa yang kita tanam yang kira-kira nilai ekonomisnya itu lebih tinggi. Sama biayanya, sama waktunya ya, sama lelahnya, sama keringatnya yang kita keluarin, kan sekalian kalau hasilnya itu punya nilai ekonomis lebih tinggi. Nah tinggal kemudian apa yang kira-kira Mbak Lulu bisa support untuk ibu-ibu sekalian. Tetapi tentu semangatnya harus sama ya. Semangatnya harus sama. Saya ada 1 kemarin KWT kita bantu program P2L Pak. Ada di daerah Kabupaten Karanganyar. Lalu kemudian saya tanya, "Pripun Bu sekarang KWT-nya?" Dia bilang, "Saya udah 2 bulan ya nggak nengok kebunnya." Ya Allah, matilah itu pasti ya. Padahal ada bikin kayak greenhouse juga ya. Iya, jadi ada bikin greenhouse-nya, ada tempat rumah bibitnya, tapi karena perasaannya mungkin belum sampai menyatu dengan apa yang dilakukan sehingga ini nggak jadi. Itu sayang banget. Nah, saya harap nggak terjadi. Di Tanggel sebenarnya ada 1 Bu juga di Kota Tanggel itu bantuan kita P2L itu di Desa Tanggel yang di pesantren Soboguno Gus Habib
itu sebenarnya ada, kenapa? Bulak Rejo ya, Bulak Rejo Tangkil kan? Ya. Awal-awal mungkin sudah bagus, tapi kayaknya sekarang agak drop lagi karena kiainya juga meninggal. Tapi kita juga coba support itu ya, termasuk pesantren misalnya atau lembaga keagamaan juga memang bisa mengakses. Saya kira niku ya Pak ya. Tapi intinya insya Allah kita bisa sareng-sareng. Yang disampaikan ke saya ini memang ada banyak, tentu nanti kita untuk sementara pasti gantian ya, gantian. Nah, tapi nek mau caranya di Karanganyar boleh Pak. Jadi gini, ini cuma coro saja karena ini paguyuban. Di Karanganyar kita bikin paguyuban juga untuk kelompok tani perempuan. Biar gampang aja ya nyebutnya. Kita bikin paguyuban. Jadi misalnya kita kasih gini wes, tak kasih 2 program. Ini contoh misalnya, ini kan 50-an juta. Tak kasih program atas namanya terserah siapa, misalnya gitu. Tetapi pemanfaatannya untuk bareng-bareng. Dan ternyata bisa jalan. Jadi ada satu kelompok itu, 2 kelompok itu secara resmi lah yang kira-kira dia dapat program penanaman jahe dari saya. Tapi kemudian karena ini paguyuban itu bagus Pak. Jadi yang separuh memang ditanam oleh 2 kelompok ini beneran atas nama itu. Nah yang selebihnya itu semuanya dikasih bagian Pak. Jadi kayak gini nih misalnya kelompok ini dikasih 2 kresek tapi sekarang udah jadi. Ya karena 2 kresek itu benih. Jadi bibit ya. Jadi akhirnya semua jadi. Nah kalau misalkan ibu-ibu yang anggota paguyuban ini juga berkenan dengan cara seperti itu, memang anggotanya banyak, tapi misalnya kita atas nama kita ambil entah 1 atau 2 dulu misalnya, tetapi pemanfaatan yang terkait dengan benihnya atau bibitnya itu bisa dibagi kepada anggota lain yang kebetulan namanya nggak bisa diajukan gitu ya, karena kan terbatas. Nah itu juga mungkin saya ya Pak ya. Jadi ada semangat gotong royong, semua bisa merasakan. Sisi lain penjenengan bisa punya alasan untuk bisa saling ketemu sesering mungkin. Saya kira ngaten, terima kasih, mohon maaf sekali Ibu, mohon doanya. Kerja saya nggak gampang juga di Komisi Sekawan. Hari ini semua banyak yang nanya saya, mulai dari soal pupuk subsidi ya, soal kemarin soal hama tikus yang banyak di Sragen yang mati karena kena listrik banyak, dan yang terakhir itu soal impor beras 1 juta ton yang sekarang lagi rame. Dan saya mau nyampaikan di depan panjenengan semua bahwa saya tidak menyetujui impor 1 juta ton pada saat padi sedang dipanen oleh petani. Jadi pada saat para petani sedang panen raya, tidak ada alasan untuk pemerintah melakukan impor 1 juta ton. Yang boleh dilakukan oleh pemerintah menurut saya adalah membeli gabah-gabah petani yang hari ini harganya sedang turun. Ya, jadi ini sikap saya. Nanti boleh dikutip, boleh disampaikan ke yang lain, dan pasti dalam waktu kita punya sudah tanggal rapat sama menteri, baik itu Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian juga, kita akan sampaikan yang sama. Jadi ini saatnya kita terima kasih kepada petani di saat masa pandemi. Para petani ini ternyata yang nggak berubah, justru produksi tetap baik. Perekonomian Indonesia itu bisa bernafas karena sumbangannya petani. Indonesia masih bisa ekspor ke luar negeri itu juga produksi pertanian. Mosok saat panen raya, saatnya panen malah kemudian impor beras dari luar negeri. Ora elok, ora elok ya ora ilok. Nah, gitu ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Lulu arahan beserta binaannya. Ya. Serta binaannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya break dulu, kita istirahat sejenak. Barangkali nanti ada tanya jawab, Ibu. Ya, karena ini waktunya ada sore. Ya. Kalau tanya jawab, ini semua pengajuan jenazah sudah saya kasihkan Ibu. Ini program P2L untuk KWT. Tapi yang tidak semuanya, ini adalah KWT yang masuk SK Bupati, karena syaratnya harus masuk SK Bupati dan punya surat keterangan tercatat. Ya. Gimana? Kalau ada surat, apa?
Apa usulan? Oh, monggo diskusi maksudnya. Kita punya usulan, siapa yang mau usul? Makan. Ya. Monggo Darmin. Ya Allah, saya gagal lihat. Siapa yang mau usul? Dari kampung, Bu. Sekalian makan, kita usul ya Bapak karena waktunya sore.